Cyber Friend. Kembali lagi sama kita dengan aku Mutma Dan aku Naomi yang akan ngasih tahu kalian 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Nah, kita mulai nih guys dari berita pertama, yaitu perkembangan 17+8 tuntutan rakyat. Jadi guys, tanggal 5 September 2025, DPR RI telah menggelar konferensi pers nih guys. Mereka memberikan jawaban atas tuntutan 17+8. Wakil Ketua DPR RI, Bapak Sufmi Dasko, membacakan 6 hasil keputusan rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI. Isi dari keputusannya sebagai berikut. 1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. 2. DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan. 3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi berikut. 1. Biaya langganan, ada daya listrik dan jasa telepon. Kedua, ada biaya komunikasi intensif. Dan ketiga, ada biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya. 5. Pimpinan DPR RI menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui Mahkamah Partai Politik masing-masing, dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan Mahkamah Partai Politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR yang dimaksud. 6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan. Nah, Naomi, dari hasil yang tadi nih, menurut Naomi gimana nih? Kalau menurut aku nih ya, jika emang ini benar-benar dijalankan, hal ini bisa jadi bukti bahwa mereka atau DPR mendengar aspirasi publik. Begitu juga dengan keputusan untuk menindak anggota yang bermasalah. Ini bisa memberi efek jerak pada mereka. Setuju sih aku. Oke, selanjutnya ada berita reshuffle 5 menteri plus 1 kementerian baru Kabinet Merah Putih. Bapak Presiden Prabowo baru aja mereshuffle 5 menteri di kabinetnya nih guys. Kira-kira siapa aja ya yang kena? Oke, langsung aja kita sebutin nama-nama menteri yang diganti. Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Budi Gunawan, sekarang digantikan oleh Bapak Syafri Syamsuddin. Kedua, Kementerian Koperasi sebelumnya dijabat oleh Bapak Budi Aris Setiadi, kini digantikan oleh Bapak Ferry Juliantono. Ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia yang sebelumnya dijabat oleh Bapak Abdul Qadir Karding, sekarang digantikan oleh Bapak Muhtarudin. Nah, yang keempat, Kementerian Keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Ibu Sri Mulyani kini digantikan oleh Bapak Purbaya Yudi Sadewa. By the way guys, di sosmed lagi viral banget nih ucapan anak dari Bapak Purbaya Yudi yang bikin instastory ngomong kalau Ibu Sri Mulyani merupakan agen CIA. Setelah itu melakukan klarifikasi, namun sayangnya ia menyebut kalimat ternak Mulyono. Nah, yang kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya dijabat oleh Dito Aryo Tejo. Belum diberitahu nih guys penggantinya. Dari kabar yang beredar, calon penggantinya ada yang bilang Raffi Ahmad, Putri Komarudin, Taufik Hidayat, dan ada juga yang bilang Moreno Suprapto. Menurut kalian siapa nih guys? Next, ternyata Bapak Presiden Prabowo menghadirkan kementerian baru loh guys, yaitu Kementerian Haji dan Umroh. Kementerian ini dijabat oleh Bapak Muhammad Irfan Yusuf. Dilansir dari CNN Indonesia, alasan reshuffle ini adalah hasil evaluasi dan berbagai pertimbangan yang matang dari Bapak Presiden guys. Jadi bukan karena feeling aja ya. Kalau menurut Naomi, dari yang tadi nih hasil reshuffle-nya gimana?
Kalau opini aku nih ya mengenai reshuffle 5 menteri ini, mungkin ini merupakan strategi baru dari Presiden Prabowo yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target-target tertentu. Namun kita perlu melihat bukti nyata dari kinerja menteri-menteri baru ini. Karena perubahan tidak bisa hanya sebatas pergantian nama. Selanjutnya guys, dari perpolitikan kita beralih ke yang membanggakan Indonesia, yaitu film Sore Istri Masa Depan menjadi perwakilan dari Indonesia di nominasi Oscar 2026. Siapa sih yang gak tahu film Sore Istri dari Masa Depan? Yang berkisah tentang Sore diperankan oleh Sheila Dara Aisyah, seorang perempuan dari masa depan yang datang untuk menemui suaminya. Jonathan diperankan oleh Dion Wiyoko. Misi kedatangannya adalah untuk mengubah takdir Jonathan agar memiliki umur yang panjang. Nah, berita gembiranya, film Sore Istri dari Masa Depan secara resmi ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia untuk ajang Academy Awards Piala Oscar 2026. Film ini akan diajukan untuk kategori Best International Feature Film pada perhelatan ke-98 Academy Awards. Kabar ini dikonfirmasi langsung sama cerita film melalui unggahan di media sosial. Cerita film menyampaikan rasa syukur dan haru atas kepercayaan yang diberikan oleh Komite Seleksi Oscar Indonesia. Bagus banget gak sih Nomi, akhirnya film yang viral ini masuk ke Piala Oscar. Menurut Nomi gimana nih? Terlepas dari hasil nanti di akhir ajang Oscar nanti, penunjukan film Sore ini, Istri dari Masa Depan adalah kemenangan bagi industri film Indonesia. Ini adalah pengakuan atas kerja keras para sineas, aktor, dan seluruh kru yang terus berinovasi. Semoga partisipasi film ini bisa menjadi inspirasi bagi para pembuat film untuk terus berkarya. Pesta Pora versus Everybody. Ada yang nonton Pesta Pora nggak nih kemarin? Jadi, Festival Musik Pesta Pora 2025 jadi bahan perbincangan orang-orang. Karena acara ini dimulai sejak pukul 8 pagi dan mengadakan sholat Jumat bersama saat acara. Hal ini disebabkan oleh kemitraan mereka dengan PT Freeport Indonesia yang memicu protes dari para musisi dan netizen. Isu ini mencuat setelah Pesta Pora mengunggah video pawai marching band Freeport di media sosial. Direktur festival Kiki Aulia Ucup segera meminta maaf secara terbuka atas kelalaian tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana yang diterima dari Freeport dan memutuskan kontrak kerjasama per 5 September 2025. Ia menegaskan bahwa tidak ada dana yang diterima dari Freeport dan memutuskan kontrak kerjasama per 5 September 2025. Ucup juga menjamin bahwa Freeport tidak akan hadir di acara. Meskipun demikian, Pesta Pora 2025 tetap akan berjalan dengan daftar penampil yang telah diubah, karena beberapa musisi memutuskan untuk mundur dari acara. Berikut beberapa musisi yang mundur, ada The Panturas, Banda Neira, Fish, Hindia, dan lainnya. Menurut kamu gimana nih tentang berita Pesta Pora versus Everybody ini? Kasus Pesta Pora ini sih bisa jadi contoh nyata ya, gimana isu sosial dan politik tuh sekarang nggak bisa lagi loh dipisahin dari dunia hiburan. Tapi ya, di sisi lain tuh menurut aku respon dari pihak Pesta Pora juga nunjukin kalau mereka belajar dari kesalahan dan berusaha buat tanggung jawab sih. Selanjutnya, Ferry Irwandi dilaporin TNI. Seorang influencer dan pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi, terancam dilaporkan oleh Komandan Satuan atau Dansat Siber Mabes TNI, Brigadir Jenderal Juwinta Omboh Sembiring, atas dugaan tindak pidana. Hal ini diungkapkan oleh Brigjen Sembiring setelah ia dan beberapa jenderal TNI lainnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi. Sembiring menyatakan dugaan tindak pidana tersebut ditemukan oleh Satuan Siber TNI saat mereka melakukan patroli. Meskipun tidak menjelaskan secara rinci apa tindak pidana yang dimaksud, ia menegaskan bahwa TNI akan menempuh jalur hukum. Sembiring juga mengklaim telah mencoba menghubungi Ferry namun tidak berhasil. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum, sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum, ujarnya. Menanggapi tudingan ini, Ferry Irwandi menyatakan melalui video di akun Instagramnya bahwa ia belum mengetahui tindak pidana apa yang telah ia lakukan. Ia juga membantah klaim yang menyebut dirinya tidak bisa dihubungi.
Saya juga tidak mengerti, semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya, walaupun nggak pernah minta nomor saya dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana, kata Ferry. Meskipun begitu, Ferry mengaku siap menghadapi proses hukum jika nantinya ia dilaporkan. Menurut kamu gimana nih tentang Ferry Iwandi yang dilaporin oleh TNI? Agak serem sih ya ini, tapi kalau menurut aku sih berita ini tuh cukup ngebingungin dan gak transparan ya. Karena langkah hukum yang ditempuh TNI ini emang hak mereka. Tapi dari berita yang beredar kan gak ada yang jelas gak sih? Maksudnya kayak tindak pidana apa yang dilakuin sama Mas Ferry gitu kan. Jadi bikin publik bingung sih kalau menurutku ya. Iya, setuju banget sih. Nah, berita tadi menjadi pembahasan terakhir di 5 berita viral minggu ini versi Clipping Cyber. Jangan lupa like, comment, subscribe supaya tidak ketinggalan berita-berita selanjutnya. Oh ya, jangan lupa follow semua akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan Facebook. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!